Halo semuanya, jumpa dengan gue Chandra di channel Serafin Tekno. Chipset Snapdragon 8S Gen 3 jadi salah satu chipset primadona nih buat smartphone di kisaran 6-7 jutaan buat tahun 2024. Ya kalau misalkan kita lihat kemarin si brand Realme, ya yang one adalah Realme GT6, mereka sudah merilis smartphone tersebut dengan harga 7,99 juta dengan SoC Snapdragon 8S Gen 3. Gue sendiri belum tahu harga dari smartphone-nya satu ini, yaitu Poco F6 nih, yang kira-kira harganya berapa ya kalau misalkan masuk ke Indonesia. Ya karena gue bikin video ini yang dimana gue belum tahu harga dari smartphone-nya satu ini dan belum rilis secara resmi juga teman-teman. Tapi nantinya kalau misalkan harganya udah keluar, gue bakalan pin di kolom komentar aja. Bocoran yang beredar sih harga dari smartphone ini di kisaran 6,4 jutaan. Ya gue nggak tahu lah. Yang pasti kalau misalkan harganya memang segitu, itu jadi salah satu hal yang worth it banget kalau misalkan kita compare head to head sama si Realme GT6 ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan kita lihat HP ini punya keunggulan seperti varian RAM dan juga storage yang lebih gede ya teman-teman. Tapi yang jelas harganya gue belum tahu pasti smartphone ini berapa. Cuman kalau misalkan emang kalian punya prediksi soal harga dari HP ini, boleh banget tulis di kolom komentar. Nah sekarang kita anggap kita nggak pernah tahu harga HP ini. Ya mungkin gue bakalan taruh harga HP ini di kisaran 6 jutaan karena itu angka yang make sense buat smartphone Poco ya teman-teman. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, kita mungkin bakalan bahas dari segi desain terlebih dahulu. Ini pendahuluan awal nih teman-teman. Nah untuk masalah desainnya sendiri, si Poco F6 ini punya karakter yang kurang lebih mirip seperti seri terdahulunya, yaitu Poco F5 teman-teman. Cuman yang membedakan di sini bump kameranya dibuat lebih besar sedikit, maka kelihatan lebih sangar gitu. Konfigurasinya juga yang sebelumnya itu ada triple kamera, tapi sekarang tuh konfigurasi cuman dual kamera aja buat kamera belakangnya. Nah terus juga di sini ada LED flash yang kalau kalian perhatikan bentuknya ini melingkar gitu. Tadi gue kira ini adalah brand V, bukan, maksudnya itu Apa mungkin emang lagi ngetren kali ya desain LED flash seperti ini? Coba deh tulis di kolom komentar kalau misalnya emang menurut kalian desain yang kayak gini lebih bagus. Ya boleh banget kita debat tipis-tipis di kolom komentar ya. Nah buat finishing belakangnya sendiri Disney Dove ya teman-teman, jadi nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Terutama untuk varian yang titaniumnya ini nggak bakal ninggalin bekas sidik jari. Walaupun memang gue agak sedikit worry kalau misalkan HP ini kegores, terutama untuk varian yang warna titanium bakalan cukup kelihatan teman-teman. Buat varian warna yang hadir di Indonesia nantinya bakal ada 3 ya teman-teman. Gue dengar di sini ada varian warna black, green, dan juga satu lagi varian warna titanium. Cuman jujur gue pribadi memang lebih suka warna titanium ya teman-teman, kelihatan keren gitu. Karena kalau kita lihat bercampur dengan finishing silver gitu teman-teman. Dan untungnya memang untuk bagian belakangnya ini bertekstur matte alias doff, jadi nggak gampang jeplak. Gue yakin kalau misalnya glossy, HP ini bakalan gampang jeplak nih teman-teman. Buat build quality-nya sendiri sih smartphone yang satu ini tuh terbuat dari plastik alias polikarbonat teman-teman. Dan feel-nya sendiri kalau menurut gue jujur HP ini tuh terlalu ringan teman-teman buat seukuran smartphone di harga 6 jutaan. Ya memang keunggulan HP ringan bakalan berasa enak gitu kalau dibawa kemana-mana, tapi secara feel kurang rigid gitu teman-teman. Yang dimana pas waktu kita ajak ngegame di smartphone yang satu ini, rasanya kayak ngegenggam smartphone yang layaknya bukan smartphone gaming. Ya karena kita tahu ya smartphone gaming tuh terkenal dengan bobot yang berat dan juga enak dipegang. Ya terutama untuk rigitannya itu presentasinya lebih tinggi. Tapi smartphone yang satu ini menawarkan feel yang biasa aja kalau menurut gua, seperti smartphone 3-4 jutaan. Ada yang ketinggalan alat saya nggak? Oh, ada yang ketinggalan apa, Pak? Center optiknya. Oh, center itu tuh. Bro, iya. Waduh. Lagi syuting, ada orang ini. Gue akuin ini menjadi salah satu kekurangan buat smartphone yang satu ini. Karena walaupun smartphone ini kerasa ringan, ya cuman gue ngerasa kayak kurang enak aja gitu loh. Kurang premium lah kalau menurut gue. Nah kalau gue compare head to head dengan sebelah yaitu GT6, memang smartphone GT6 itu lebih kerasa premium. Terutama untuk feel digenggam itu kerasa lebih rigid gitu. Buat kelengkapan smartphone yang satu ini, pastinya yang absen cuma lubang jack 3,5 mm aja. Selebihnya lengkap ya teman-teman. Di sini ada slot SIM card yang bisa nampung dual SIM, IR blaster pun juga ada, dan dual storage speaker pun juga hadir di smartphone yang satu ini. Buat karakter speakernya sendiri kalau menurut gua terbilang biasa aja nih, seperti layaknya smartphone Xiaomi di angka 3-4 jutaan. Bukan Xiaomi doang, Poco pun juga demikian. Yang berasa cukup lumayan oke kalau misalnya kita atur volume ke 80%. Dan kalau diatur di atas dari 80%, terutama lebih dari 80% ya teman-teman, di sini audionya nggak sember, bassnya juga masih cukup ngerasa nendang nih. Dan kalau misalnya gua compare head to head dengan Realme GT6, audio dari Poco F6 ini agak lebih kecil sedikit.
sedikit untuk tingkat volumenya, tapi menurut gua masih lumayan ekal. Tapi tetap kualitas speaker dari HP ini masih banget bisa dinikmatin kok teman-teman, terutama buat nonton film yang membutuhkan efek sound audio yang lebih sinematik gitu loh ya. Dalam artian sinematik di sini banyak sound effect ya teman-teman. Contohnya di sini gua nonton filmnya Joko Anwar yaitu Next Manor and Daydream ya teman-teman, kalau nggak salah itu namanya. Dan di episode 1 itu bener-bener sound efeknya tuh berasa asik teman-teman di smartphone-nya satu ini, dan cukup nendang nih untuk kualitas audionya. Jadi menurut gua gak ada masalah buat masalah speaker, walaupun memang ya kerasa biasa aja jujur untuk masalah speaker dari smartphone-nya satu ini. Oke, lalu kita beralih ke bagian layar dari smartphone-nya satu ini. By spek layar smartphone-nya satu ini bisa dibilang mirip-mirip seperti di seri sebelumnya teman-teman. Bahkan jadi salah satu upgradean yang minim buat si Poco F6 terutama untuk masalah layarnya. Palingnya upgrade di sini kalau misalnya kalian tahu ya cuman tingkat brightness-nya aja yang bisa sampai 2400 nits ya, walaupun memang belum bisa menyaingi si GT6 yang bisa sampai 6000 nits ya teman-teman. Tapi walaupun di angka 2400 nits menurut gua masih oke lah buat dipakai daily. Yang penting best spec di sini udah pakai panel AMOLED 68 color 120 Hz SDR10 Plus juga teman-teman, dan juga udah didukung Dolby Vision yang ngebuat tampilan warna dari smartphone-nya satu ini lebih pekat gitu teman-teman. Dan buat experience sendiri sih kalau menurut gue pribadi nggak ada yang cukup signifikan nih kalau misalnya kita pindah dari Poco F5 ke Poco F6 yang dimana kualitas warnanya bener-bener tajam, Xiaomi punya lah kalau menurut gua. Diajak nonton film asik, kontrasnya pun juga nggak terlalu kontras, warnanya kerasa vivid gitu. Dan walaupun di angka 2400 nits di sini nggak ngecewain kok untuk masalah tingkat brightness dari smartphone yang satu ini. Nah, terus juga untuk penggunaan gaming ataupun responsivitas dari smartphone yang satu ini menjadi salah satu hal yang harus gua highlight juga teman-teman. Karena pas waktu gua tes di aplikasi multi touch di sini bisa di touch sampai 10 jari, artinya udah aman, terutama nggak ada delay sensor teman-teman. Jadi menurut gua itu udah better ya, bukan much better lagi, udah keterlaluan better ya. Sekarang kita beralih ke bagian performance yang jadi salah satu bagian primadona buat smartphone ini ataupun smartphone di harga 6-7 jutaan lain. Yang dimana buat SoC-nya sendiri dia pakai Snapdragon 8S Gen 3, artinya ini adalah seri kasta terbawah dari Snapdragon 8 Gen 3 teman-teman. Karena kalau kalian tahu secara leveling nih ya, di sini kalian bisa lihat ada S, Basic sampai dengan Plus nih, yang artinya kalau kita lihat posisi S ini ada di paling bawah. Walaupun ini seri S di Snapdragon, tapi kita nggak bisa bilang kalau misalnya Snapdragon 8S Gen 3 adalah SoC yang biasa aja, karena SoC ini menjunjung tinggi performance teman-teman. Salah satunya HP ini, yang dimana kita bisa bilang HP ini jadi salah satu performance centric ya teman-teman, yang dimana kita udah coba beberapa benchmark dari smartphone-nya satu ini, hasilnya HP ini tuh menghasilkan benchmark yang menurut gua bagus ya, terutama di aplikasi AnTuTu Benchmark, yang dimana kita coba di sini dua mode, yaitu mode normal dan juga mode ultimate. Kita mulai dari mode normal terlebih dahulu, yang dimana di sini dapat angka di kisaran 1,3 jutaan. Kadang-kadang bisa ngedrop sampai 1,2 jutaan, tapi nggak masalah menurut gua. Terus juga di mode ultimate di sini mendapatkan skor di angka 1,4 jutaan buat si Poco F5 selama 5 kali running berturut-turut. Dan kalau misalnya kita lihat memang angkanya belum bisa menyaingi si Realme GT6 yang bisa sampai 1,5 jutaan. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu review mendalam soal smartphone tersebut ataupun pengen lihat data benchmark lebih dalam, bisa aja klik link di sini nih. Di sini gue bakalan taruh. Nah, terus juga untuk Geekbench 6 pun juga demikian, kita running selama 5 kali berturut-turut. Rata-rata single core-nya dapat di angka 1200-an dan buat multi core itu dapat di angka 3500-an teman-teman. Ya menurut gua ini sosok lah, sosok dalam artian cukup lumayan baik. Terus juga di 3D Mark Benchmark stress test di sini stability-nya dapat di angka 98,3%. Minimum FPS itu dapat di angka 25 dan maksimum FPS-nya di angka 64. Nah, terus juga di sini untuk baterainya berkurang sekitaran 10% ya teman-teman. Bayangkan aja 10% cukup lumayan boros, dan buat FPS rata-ratanya itu dapat di angka 15 sampai 70 FPS buat FPS tertingginya. Lalu buat temperatur di sini tinggi banget, menyentuh di angka 48 derajat Celcius. Hal ini tuh sama halnya kayak misalkan di CPU throttling test yang kita tes dalam waktu 60 menit nih teman-teman. Yang dimana di sini kalau di mode normal, kalau misalkan kalian lihat untuk secara grafik memang tidak stabil nih. Yang dimana kalau misalkan kalian lihat secara grafik di sini tidak stabil nih. Rata-rata grafiknya itu di angka 75%-an, dan kadang-kadang tuh pas waktu di akhir memang meningkat ke angka 80. Nah, terus juga hal serupa terjadi di mode ultimate. Yang dimana kalau kalian lihat secara grafik itu sama-sama di angka 70% rata-ratanya. Nah, ini sih paling parah pas waktu di angka sekitaran 5 menit sampai 15 menit. Artinya HP ini tuh throttling teman-teman. Nah, dan buat temperaturnya kalian udah lihat di bagian depan ataupun belakang cukup lumayan kacau balau nih antara mode ultimate
dan juga mode normal. Dari sini kita bisa melihat lagi kalau misalkan memang karakter dari Snapdragon 8S Gen 3 memang cukup ganas nih. Ya walaupun memang ganas tapi susah dikontrol gitu Walaupun memang HP ini pakai teknologi yang menurut gua oke banget dari sistem coolingnya. Ya kalau misalnya kalian tahu di sini udah pakai liquid cool teknologi 4.0, jadi harusnya ini bisa mengadamkan HP dengan cukup panas gitu Apalagi untuk ukurannya itu di angka 4800 mm, yang dimana ukurannya cukup besar ya. Tapi di sini tidak bisa mengontrol panas dengan cukup maksimal. Maka dari itu tadi di awal gue bilang kalau misalnya SoC ini menjunjung tinggi soal performance. Ya kalian bisa lihat lah ya, menjunjung tinggi dalam artian tanpa limit. Lalu buat gaming test gimana bang? Di sini kita coba di mode normal aja. Di sini kita tes dari Mobile Legends Bembeng nih. Dari settingannya adalah ultra dan buat FPS itu dapat di angka 120 dan ini stabil banget di angka 120. Walaupun memang kalau misalnya kalian lihat di beberapa grafik di sini ada throttling, yang throttlingnya itu sampai diturunin ke angka 90 fps. Ya menurut gue sih not bad ya teman-teman. Ya ini wajar banget. Ya mungkin buat menjaga suhu agar tetap stabil. Nah buat baterai sendiri di sini berkurang 10%-an selama kita main 30 menitan. Jadi agak sedikit lumayan boros buat main game si Mobile Legends ini. Nah buat temperaturnya tergolong adem. Di sini bagian depan kurang lebih 42 derajat Celcius dan bagian belakang di angka 43 derajat Celcius alias 44 lah kurang lebih. Nah terus juga game selanjutnya itu PUBG Mobile. Settingannya kita bakalan coba smooth ultra extreme ya teman-teman. Dan buat FPS sih dapat di angka 120 fps. Tapi kadang-kadang di sini ngedrop sampai 30 fps. Yang dimana kita ngalamin beberapa throttling pas waktu main game PUBG Mobile. Dan kalau kalian perhatikan secara grafik di sini grafiknya tuh nggak stabil di angka 120 ataupun 60 ataupun 90. Di sini ngedropnya bisa sampai 30 fps-nya pun juga cukup lumayan lama nih latensi waktunya. Nah buat baterainya sendiri di sini berkurang sekitar 11% sampai 12% ya selama kita main game PUBG Mobile kurang lebih 30 menitan. Nah buat temperatur sendiri buat di bagian depan di angka 40 sampai 43 derajat Celcius, bagian belakang itu di angka 41 sampai 46 derajat Celcius. Lalu yang terakhir yaitu game Genshin Impact, settingannya highest 60 fps ya teman-teman. Dan buat FPS-nya sih sebenarnya stabil di angka 60, tapi terkadang kita stuttering di angka 40 sampai kurang lebih 50-an fps ya teman-teman. Stuttering dalam artian FPS itu nge-stuck ya gitu di angka 40 sampai 50. Ya menurut gue sih sebenarnya not bad gitu karena game Genshin Impact kita bisa maklumin game yang cukup berat. Dan pas waktu kita main kurang lebih 30 menitan, baterainya pun juga berkurang sekitaran 13%. Temperatur depan di sini di angka 46 derajat Celcius dan temperatur belakang hampir nyentuh gocap teman-teman. Lebih tepatnya di angka 49 derajat Celcius. Gokil nih HP, berasa udah panas banget Kalau kita tarik kesimpulan, lagi-lagi memang Snapdragon 8S Gen 3 punya kemampuan performance yang tinggi, tapi tidak diimbangi dengan efisiensi daya yang maksimal. Hasilnya jadi begini, yang dimana HP-nya berasa panas dan juga buat masalah performance-nya memang kencang, tapi temperaturnya sama baterai itu nggak karuan. Tapi keunggulan dari HP ini untungnya dia punya varian yang lebih besar, yaitu 12/512 GB. Jadi ini menjadi salah satu unggulan buat smartphone-nya satu ini. Kalau misalnya kalian nanya OS-nya gimana, apakah banyak iklan? Jawabannya jelas banyak iklan, dan bloatware-nya pun juga cukup banyak nih. Kalian bisa uninstall ataupun kalian bisa hapus-hapusin lah ya. Intinya bloatware ini cukup mengganggu di smartphone ini. Lalu terkait baterai, kapasitas sendiri itu di angka 5000 mAh buat smartphone ini, dan yang upgrade besar-besaran dari fast chargingnya yang sampai 90 watt teman-teman. Ini jadi salah satu upgradean yang menurut gua gokil banget, karena pas waktu kita coba buat charging pakai 90 watt ini, pengisiannya itu nggak butuh waktu lama, kurang lebih 30 sampai 50 menitan teman-teman, udah terisi penuh. Dan untuk screen on time-nya sendiri, HP itu bisa bertahan 9 jam untuk penggunaan casual, yang dimana untuk penggunaannya itu tidak main game non-stop ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian penggunaannya cukup hardcore ya, yang dimana kayak penggunaan main game non-stop ataupun nonton film yang nggak berhenti-berhenti, di sini baterainya bisa bertahan 7 sampai 8 jam aja ya, tergantung penggunaan lah. Balik lagi, sekarang kita beralih ke sektor kamera, yang dimana kamera sendiri punya setup dual kamera dengan kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel, 8 megapiksel untuk ultrawide dan 20 megapiksel untuk kamera selfie. Nah buat hasil fotonya sendiri sih Poco F6 punya karakter gambar yang condong ke soft gitu ya teman-teman, yang dimana di beberapa foto yang kita ambil di sini hasilnya tuh kerasa lebih sharpening gitu, tapi gambarnya masih kelihatan cukup asik nih untuk dilihat. Cuma di beberapa momen gue ngerasa smartphone-nya satu ini yang gue ambil ya teman-teman, untuk fotonya itu agak sedikit lumayan pucat, terutama dalam objek orang, yang dimana warna kulitnya itu kadang-kadang tuh berbeda ya. Kadang-kadang warna kulit di HP itu lebih putih ketimbang warna aslinya. Ya memang jadi salah satu penipu juga sih. Ya wajar lah ya, namanya juga ada efek beauty-nya gitu. Tapi buat street fotografi HP ini menurut gue masih oke-oke banget lah. Dalam perkotaan di sini udah kita coba, warnanya tuh kerasa asik, terutama buat masalah SDR-nya cukup lumayan berasa. Walaupun memang tergantung kondisi cahaya juga, terutama buat cuaca nih. Kalau misalnya cuacanya mendung kayak gini yang kita foto, hasil SDR itu berasa kurang mendang. Tapi kalau misalnya kita foto dalam kondisi yang benar-benar terang dengan pencahayaan yang maksimal, hasilnya itu bakalan
nampol banget. Tapi untuk selebihnya buat hasil foto, kalau menurut gua udah cukup lah buat smartphone dengan julukan performance centric ya teman-teman. Oke, ini adalah hasil ultra wide dari Poco F6. Kalau misalnya kita lihat untuk hasilnya, ya bisa kalian lihat sendiri lah, bisa kalian nilai juga. Dan kalau gua lihat di sini agak sedikit jitter ya untuk hasil perekaman ultra wide-nya. Maklum kan emang ini kondisinya cukup low light, jadi ya bisa kita terima. Tapi gimana untuk hasil kamera utamanya? Oke, ini adalah hasil kamera utamanya. Saat kalian coba ubah ke kamera utama, secara otomatis dia bakal pindah ke 4K 30 karena memang kamera ultrawide dari Poco F6 ini belum support 4K. Agak disayangkan ya. Cuma nggak apa-apa lah. Hasilnya seperti ini. Untuk hasil malamnya bisa kalian nilai sendiri. Oke, ini adalah ultrawide di 1080p 30 fps. Agak disayangkan dia nggak bisa 4K. Cuma kita tes apakah bisa kita ganti lensa utamanya. Oh, ternyata tidak bisa ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai kamera ultrawide di 1080p 30 fps, tetap nggak bisa ganti-ganti lensa seperti ini. Ini adalah kamera utama dari Poco F6 di resolusi 4K 30 ya. Jadi kita tidak bisa ubah ke kamera ultrawide di resolusi 4K. Cuma nanti kita coba apakah di resolusi Full HD kita bisa ganti-ganti lensa. Karena si Poco F6 ini nggak ada kamera tele, untuk hasil zoomingnya maksimal di 6 kali seperti ini. Yang kalau misalnya kita mainin zoomnya ini cukup smooth ya, walaupun ini digital zoom. Nah, kalau yang ini adalah kamera depan dari Poco F6 di resolusi 1080 30 fps. Sayangnya kita nggak bisa rekam 4K, tapi 1080p nya kita bisa rekam 60 fps. Dan untuk dynamic range-nya cukup sempit kalau menurut gue ya, karena dia fokus ke muka gue. Dan untuk fokalnya sebenarnya agak cukup luas. Kalau misalnya kita mau lebih luas lagi, kita agak munduran dikit, tapi tangannya agak capek ya. Dan ya kayak gini untuk hasil video dari kamera depan Poco F6. Nah, gue pengen sedikit ngebahas AI dari smartphone yang satu ini. Nah, untuk pembahasan AI gue tidak terlalu dalam di smartphone ini, karena memang smartphone yang satu ini nggak terlalu ngejual yang namanya AI. Tapi di sini ada fakta yang menarik cuy. Yang dimana Poco F6 ini bisa menggunakan AI secara offline nih, terutama untuk penghapus objek orang. Yang dimana kita bisa menggunakan offline AI-nya ini tanpa harus terkoneksi internet. Namun si Realme GT6 pas waktu gue compare di sini harus menggunakan koneksi internet teman-teman. Nah, buat aslinya sendiri sih terbilang bagus nih ketimbang si Realme GT6. Lalu selain itu di sini juga ada mode Pro, yang dimana mode Pro ini jauh lebih advance ketimbang yang mode basic. Cuman kalian harus download sekitaran 800 MB-an. Tapi yang jelas untuk menghilangkan background ini lebih mudah di Poco F6 teman-teman ketimbang di Realme GT6. Yang dimana di Poco F6 kita tinggal total aja fotonya dan nggak harus dilinkerin. Sementara kalau di Realme GT6 harus dilinkerin dan itu cukup lumayan effort teman-teman. Apalagi di sini kalian bisa auto select untuk beberapa objek tertentu di Poco F6 teman-teman. Selebihnya untuk fitur AI lainnya sih nggak ada ya teman-teman. Dan memang untuk fitur AI-nya sih ya paling ada di aplikasi galeri aja yang gue explore. Oke, kesimpulannya smartphone yang satu ini apakah menjadi salah satu smartphone yang bener-bener killer? Ya jujur gue belum tahu sih ya harga dari smartphone yang satu nih. Kalau misalnya memang harga smartphone ini di angka 6 jutaan sebenarnya masih oke banget dengan apa yang diberikan. Kalau misalnya dikasih harga lebih murah dari itu, misalkan di angka 5 jutaan, itu lebih oke lagi. Dan memang feeling gue untuk varian terendah mungkin harganya bisa 5 jutaan, tapi untuk varian tertinggi mungkin bener di angka 6,4 jutaan. Ya sebenarnya tinggal tunggu harganya aja. Kalau misalnya harganya cocok buat smartphone yang satu ini, misalnya di range harga 5 sampai 6 jutaan, ini bakalan berasa worth it banget. Dan harga Realme GT6 tuh bakalan kerasa overpriced. Cuman kita bakalan lihat aja lah persaingan kedua Snapdragon 8S Gen 3 ini. Coba deh kalian bantu tulis di kolom komentar pendapat kalian soal kedua smartphone ini, ataupun smartphone ini aja nggak apa-apa. Kita open discuss bareng-bareng. Yang jelas smartphone ini pas waktu gue pakai kurang lebih sekitaran 2 mingguan ngasih first impression yang menurut gue oke banget. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya
misalnya kalian punya pendapat. Jadi mungkin cukupin aja video kali ini ya, kalau misalnya kalian pengen nanya ataupun pengen. Jadi mungkin cukupin aja video kali ini. Kalau misalnya kalian pengen nanya secara privat, boleh banget DM di Instagram kita di @srapintekno. Pengen join ke komunitas kita, boleh banget, komunitas Telegram, linknya terbuka di deskripsi nih. Langsung klik aja mendingan buat menuju ke sana. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.